Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih bisa istiqomah hadir dalam pengajian kitab tradisional, kitab Fathul Mu'in di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita aturkan Fatihah dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan para sahabatnya, dan juga para musannifin, khususnya pengarang kitab Fathul Mu'in. Ila hadratin Nabil Akram Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi ila hadrati abai hadratis Syekh Sayyid Abu Bakar Syaqqa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun yukrahu lil musalli al-dzikru. Fa'idatun yukrahu lil musalli al-dzakari meni al-dzikru. Yukrahu lil musalli al-dzakari wa ghairihi tarku syai'in min sunanis shalah. Qala syekhuna wa fi umumihi nadhrun. Orang asolat ka dintoh makruaki hukumah manabi atinggal kelakuan sunnah yang dianjurkan di dalam sholat. Kan sholat ka dintoh ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada makruh sholat. Lah sunnah sholat apabila itu ditinggalkan maka hukumnya makruh. Contoh, ketika orang takbiratul ihram kan disunnahkan mengangkat kedua tangan. Sunat saambona takbiratul ihram ngangkat dua tanang. Juga mau rukuk ngangkat dua tanang, jika dari rukuk ngangkat dua tanang, jika dari tasyahud awal juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Banyak contohnya sunnah-sunnah di dalam sholat itu. Ketika sunnah sholat itu ditinggalkan maka hukumnya makruh. Jadi atinggal kelakuan sunnah sebenarnya sholat ni hukumah makruh. Ye, mon sholat lagi bakun tetap sah, cuman makruh. Jadi kan eman nih kan kelakuan sunnah sebenarnya di dalam sholat cek sampai tinggal supaya gula dipanjangkan sedikit. Ini kena kelakuan ini beren makruh. Ketika tentang kelakuan sunnah sebenarnya di dalam sholat jika ditinggalkan hukumnya makruh. Contohnya banyak sekali. Sunnah hayat gak ruang kan banyak sunnah hayat, angkat tanang, sandekap, semuanya sunnah hayat itu apabila ditinggalkan maka hukumnya orang yang sholat itu makruh. Wa sunnah zikrun wa du'a'un sirron akibaha. Ayus sholati ayusannu al-israru bihima li munfaridin wa makmumin wa imamin lam yurid ta'limal hadirin wala ta'minahum li du'ahi bisama'ihi wa warada fihima ahadithu kathiratun dzakartu jumlatan minha fi kitabi irsyadil ibad fatluhu fa innahu muhimmun. Orang ya ampun lastari ngelakonin ibadah sholat. Nah, ini kan beda tambahan dari kitab Fathul Mu'in yang kanton rangaki tentang zikir atau awirid sama arena sholat. Karena tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahwiyah lambana rukuruh, lambana salafus saleh, guru kaula panjenengan sedaya ketika nang pesantren ini kebiasaan mari sholat kan tak pas langsung nyimpang mari sholat ya tapi guru kaula panjenengan sedaya ini ngajarin zikir, ngajarin awirid kan sekentok. Kenapa hukum orang azikir
Adua sama rena sholat, baik sholat berjamaah atau sholat ketibi. Pokoknya berzikir dan berdoa wiridan setelah melaksanakan sholat fardu, khususnya ketika berjamaah, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang mana sunnah? Sunnah ini mana biilakonin sunnah ketoh oleh kenjaran, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa, itu sunnah. Apakah Rasulullah dengan para sahabat dulu seperti itu? Iya, Rasulullah dengan para sahabat itu memang melakukan seperti itu, yang sudah mentradisi di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah Nahwiyah. Rasulullah setelah sholat berzikir, membaca doa dengan para sahabat, dan para sahabat itu tidak langsung pergi, tak langsung nyimpang punten. Penapaan di antara wirid-wiridnya Rasulullah, zikir-zikirnya Rasulullah, ini bukti ya. Karena ada sekelompok orang itu mengatakan bahwa wiridan atau zikir setelah sholat 5 waktu tidak ada hadisnya. Begini kan, ada yang bilang seperti itu. Tapi untuk kita Ahlussunnah wal Jamaah Nahwiyah, semuanya ada hadisnya, ada referensinya. Silakan kalau dibaca kitab-kitab hadis itu banyak, atau kitab hadis yang menjelaskan tentang zikirnya Rasulullah, wiridnya Rasulullah setelah sholat, ada. Kitab Al-Adhkar li Nawawi karya Imam An-Nawawi Syriah abad ke-6. Silakan dirujuk kitab tersebut. Dan di antara wiridan atau zikir, doa yang pernah dilampakan elakonin sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu dengan para sahabat, beliau ketika selesai sholat ini zikir wiridan dulu. Apa yang dibaca? Salah satunya kalau sholat maghrib sholat maghrib dan subuh itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebelum merubah duduk ya, sebelum merubah duduk itu duduk apa, tawarruk, duduk tawarruk tasyahud akhir belum dirubah, tetap posisi julus tawarruk, ini langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, dan setelah sholat asar. Ini di pesantren sudah biasa seperti ini. Nah, selain duhur, asar, selain sholat maghrib dan subuh, asar, tidak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu salah satunya yang disunnahkan Rasulullah. Saya lampaki Kanjeng Nabi dan sudah menjadi lampana guru nagole panjenengan sudah jadi pesantren. Mare mau nikah biasanya masuk istighfar Pak, Gusti Kanjeng Nabi ini kan. Istighfar ketina Pak, ngiring kesokan pada istighfar. Mau baca istighfar yang panjang silahkan. Ada Sayyidul Istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar, rapone istighfar. Monggo kalau dibaca maghrib dosanya dari pagi sampai maghrib diampuni oleh Allah. Kalau baca subuh dosanya dari maghrib sampai subuh diampuni oleh Allah. Enak kan? Itu hadis yang menjelaskan seperti itu. Mau baca istighfar, Sayyidul Istighfar, silahkan. Ulan jenggeluk, umpama baca Sayyidul Istighfar, silahkan baca yang standar. Contoh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nireng mau istighfar nih kan? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mata qayyum, mata al hayyul qayyum bae dong. Engki gula maus al hayyul qayyum fatha, al hayyul qayyum fatha, karena lafal al hayy nikah jadi sifat dari lafzul jalalah sebenarnya ada. Astaghfirullah jadi sifat dari lafal Allah, posisi menjadi objek maf'ul bih, hukumnya nasab. Al-hayy seodi, ya Allah kan sedih kan? Jangan seren ya kan?
I'raban simaranika guleng ngereng debuna Imam Nawawi Syria abad ke-6. Sini kemun maus. Mun baca Al-Hayyul Qayyum, lagi ya. Dari rumah yang jadi khabar dari mubtada saya buang di. Mun kan tentang sadir takdiran kan sini kan. Ini ngereng kesokan, umpamanya panjenengan mau baca istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya toren. Wa tabe istighfarah ki sepuh Banyuanyar. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li masyayikhiyya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ngireng orang lafal aja salah. Wali masyayikhiyya, masyayikh jaman syekh, manabi masyaikh sobung, masyayikhena ayo sehingga kui hamzah ini kesobung tengku pun kitab-kitab kapi ini jamak bab jamak sobung mon masyaikh sebadah masyayikhiyya menengah kedua masyayikhi oleh pasukun watawa masyayikhiyya bi ghairi tasydid. Contoh tasydid karena jamak. Wali masyayikhi atau wali masyayikhiyya. Silakan cek di Alfiyah pada. Inikah istighfar ini? Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li masyayikhiyya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Baca istighfar ini bagus karena ini mohon ampunan untuk diri sendiri, kedua orang tua, untuk guru dan untuk orang-orang yang disalahi oleh kita. Abek lah nyala ke orang guru tak sempat minta sepora mau istighfar nikah. Nah ini Pak. Bulan cenggelup omba mana mau istighfar nikah. Nah ini terkait dengan dikit setelah sholat ya. Cuman pilihan-pilihan untuk membaca istighfar. Berarti si paling mandek. Contohnya astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini istighfar Rasulullah juga. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah ya Rasulullah. Demi Allah, aku membaca istighfar dalam sehari itu, aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah, yakni membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi dalam sehari lebih dari 70. Ini kata Rasul. Jadi Kanjeng Nabi ini kesepet areh maus astaghfirullah wa atubu ilaihi lebih dari 70 benar. Makanya kini kaben para ulama pas detik istighfar astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini seorang-orang di istighfar ini. Beda referensi nah astaghfirullah wa atubu ilaihi beda. Mau tahu lan cendel lu gini kaki astaghfirullah hal azim mon. Nyaman di gede pandai. Beda referensi dah. Iya ada. Rasulullah pernah membaca seperti itu. Astaghfirullah al azim astaghfirullah al azim. Nyaman dia. Dia pandai. Lakin ini saya mau serang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melaksanakan sholat. Jadi wiridan gelu Kanjeng Nabi ini kan. Maus la ilaha illallah wa la syarikalah ila akhirih, maus istighfar, maus Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Rasulullah yang membaca Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rasulullah baca seperti ini setelah salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udzus salam wa hayyina rabbuna bisalam ila akhirih. Baca Fatihah, baca suratul Ikhlas, baca qul a'udzu yang 2. Rasulullah baca ayat kursi, baca syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim ila akhirih. Membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ila akhirih. Membaca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya ila akhirih. Ini wiridan zikir setelah sholat yang 5 waktu ini. Bahkan kalau di pesantren sudah mentradisi seperti itu. Napa kuwana nama wirid yang nikah? Nabi Khidir nikah katanya lambe pernah mator Nabi Khidir alaihi salam oning Nabi Khidir. Nabi Khidir ini pernah tanya kepak lekor Nabi tentang kegunaan apa? Nabi Khidir pernah bertanya kepada 24 Nabi, bertanya
Bagaimana iman seseorang ini supaya tidak hilang? Pertanyaan Nabi Khidir. Sebelum saya jawab, Montroi mana gue lebih panjenengan sudah jadi kata elang. Ketinapa? Pernah matur Nabi Khidir kepada 24 Nabi. Tidak ada yang menjawab. Akhirnya Nabi Khidir ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya ketimon apa Gusti? Mana di iman gak dinto supaya tak terbeden dengan yaba, tak elang dengan yaba. Maka Rasulullah memberikan jawaban kepada Nabi Khidir, silakan antum baca setelah sholat 5 waktu. Cairu keburu toron buat memorial bajang, sholat berjamaah atau sholat ketibi. Napa anjuran Rasulullah kepada Nabi Khidir? Man wadhaba ala qiraati ayatil kursi, maos ayat kursi, amanar rasul ilahiri surah syahidallahu annahu la ilaha illahu ilahirihi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya ilahirihi. Maos surat Ikhlas, maos qul a'udzu sidua, maos suratul Fatihah. Kunanah akibatun di sholat, setelah sholat amin amin salbil iman dikatakan Bunda Gusti Kanjeng Nabi. Orang yang membaca bacaan-bacaan tersebut akan diselamatkan oleh Allah dari hilangnya iman. Jadi iman itu hilang di Allah Ta'ala. Mun mau segini kan iman nih kan. Ngiring baca ku mun maria sholat cek uga buru toron. Segento. Terutama ke imam masjid nih kan. Cek uga buru toron. Cek dek pandai kelu. Ayo kita ajari umat ini awirid kan segento. Cek susu. Mereka ini pas baca subhanallah, 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 cek arwah. Alhamdulillah, Allahu akbar, Pak. Mari kita astagfirullahaladzim wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maos kalimat tauhid afdhalu dzikri la ilaha illallah. Mari kita tawassulan Mas Pak. Tawassul ka Gusti Kanjeng Nabi, keluarga, para sahabat, para aulia, para ulama, para syuhada, para solehin, para pejuang, tokoh-tokoh agama Nusantara, dengan kabupaten NTB, guru NTB, reng sepon NTB. Ini keduain setiap sholat. Pada ini keduain sallallahu rabbun. Nah, mun seni kagun kan nyaman sih gitu Pak. Cereng jaga purun, nasi toron nomare. Asolat ngedurus, duduk kubur kayak gamak ajaan gula. Minta usaha kubur, rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engki, wirid keluh, awirid keluh, mau nawirid keluh, adikir keluh, wah rezekinya lancar Pak. Apa mas nikah? Engki berita Bunda Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf, Hadramaut, Datun para habaib Asia Tenggara. Beliau pernah dawuh, al-waridat min hawthul awrat, paparing Allah anugerah rezeki kan Pak, paringaki di Allah Ta'ala kepada kita sekalian tergantung cakang aku lebih panjenengan awirid segento. Jadi muntah cakang wirid cerep ngarep banyak rezeki kan segento. Tapi muncak kang wirid, yakinlah Allah akan berikan anugerah kepada kita, akan berikan rezeki yang banyak kepada kita. Dia Habib Abdurrahman Segaf, ngereng goles, tekku badan dengan kitab Abdul Haddad Sahibul Ratib, badan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Beda. Al-waridat min haitsul awrat. Al-waridatu ay min haitsu hiyal awrat. Nah, kinikah si parlo ibadah pagi dan gula panjenengan sedaja marina asolat cip susu oron awirid geluh adikir geluh kan segento. Napa boleh istighfar Pak? Napa boleh istighfar? Cip susu istighfar. Doa pas ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beda hadis warawa at-Tirmidzi an Abi Umamah al-Bahili qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a ya asma'u ay ajrab ila al-ijabah. Sahabat mereka matur dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma'u, bila Gusti kapan doa itu yang diijabah waktunya? Ada sahabat bertanya seperti ini kepada Rasulullah menjawab, "Bakto mustajab mun adhuwa ke Allah Subhanahu Wa Taala
jaufal lail, tengah malam. Kalau lebih panjenengan jaga tengah malam jam 2, jam 3 jaga tahajud, mau istighfar atau ke Allah doa, pasti terima bi Allah. Kenapa? Waktu mustajab. Tong, angkan jangan nakal jaga tengah malam gitu. Nomor 2, wa duburas sholawat, samarena salat yang 5 waktu. Jadi mereka salat ka entoh waktu semustajab, termasuk waktu semustajab. Wa duburas sholawatil maktubat, setelah salat 5 waktu jak susu toron berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah salat yang 5 waktu itu termasuk waktu yang istijabah. Mun adhuwa ke Allah, minta anyuun ke Allah, biasa napas etaremah sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para sahabat Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, ulama kita salafus saleh, an-nahdhiyah, guru-guru kita semuanya mengajari kita setelah sholat yang 5 waktu itu zikir, wiridan. Ini sudah tradisi di pesantren. Oleh sebab itu nengi masjid kaya ngereng susu toro, terutama kepada imam, cepon wirid dari kira tak masalah kan ini latihan gelu bersabar itu sini. Bila ketomanin nyaman orang ngeraki di kipas, insyaallah saya kata. Dan menabi adzikir jadi imam nggih mun niat takliman, apabila imam itu niat mengajari kepada jamaahnya, lama apa paranyeng bukan cak baca nege saya paranyeng, mulai dari bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ndak budi napa saya mau sah paranyeng mau tabe mun adua paranyeng, mau membaca tawassul juga paranyeng. Apa tujuannya? Karena takliman lil hadirin, niat ngajarin jamaah. Di mana doa malih bener dia doana, mana tawassul malih bener dia tawassullah. Apabila berzikir wirid malih bener juga sekian. Tak apa. Dan disunnahkan bagi imam ketika wirid dan dengan berjamaah nikah sunnah ngadep dada aja imam ngadep dada aja, jadi si kangen kan toh dega jemaah kajera dengan kiblat sekian toh jamulan dengan kentoh langsung ngadep dada aja panjenengan kangen nak bengki bengaka dana imam gak ditok dega jemaah kentoh, jadi kajera dega kiblat cedek dada lagi aku apa bukan kitab kentoh. Caranya ketok bila kisi noro ketok ampun tak usah nying-ranying tak pun apa, tapi mau niat ngajarin dek ke jemaah ranying tak pun apa punten. Kadang orang jemaah nih ka ajar ka imam yang sedang berwirid, berzikir, bertawassul dan berdoa tak baca negara niruin kan mana bi jemaah nih kan, makanya imam apa tepak mana bi awirid, adzikir, tawassul, berdoa, bacaannya itu tepak kan segitu. Karena jamaah nih guys ngaji, mireng ngaji, kan iki. Ampun. Dan doa gak dinto, doa kento beda tata krama nah. Panjenengan samarena salat kan mun adzikir, tawirid, atau wasul, nanti berdoa. Nah, di Fathul Mu'in ini dijelaskan di sini furu'un yusannu iftitahud du'a bil hamdulillah wassalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal khatbi bihima wa bi amin wa ta'min ma'mumin sami'a du'a al imam wa in hafidhu dhalik wa raf'u yadayhi at-tahirain hadhu mangkibaihi wa masul wajh bihima ba'dahu wastiqbalu qiblah halat dzikr awi du'a in kana munfaridan aw ma'muman.
tata krama na orang doa gak itu beda Pak. Jadi benih korosokor kau lemancingan stage ini pas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Munro etarema doa kita ingin cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penuhi adab-adab doa itu. Apa saja adab-adab doa ini? Di antaranya adab doa supaya doa kita cepat dikabul, cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, seperti Allah yang dawuh kepada Nabi Musa alaihi salam, karena Nabi Musa ini dulu pernah bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Arab, bagaimana doa ini cepat engkau kabulkan ya Arab. Nabi Musa bertanya seperti ini. Allah menjawab, sun batnaka anil haram wa jawarihaka anil atham. Dua ini harus dijaga. Pertama, sun batnaka anil haram, jangan selalu makan barang haram. Munroy terima adu Nabi Musa ben minta ka sengkok troy terima ben sengkok, jaga ben jak sampai ngakan barang haram, jak sampai minum barang haram. Tidak orang boleh jaga baik haram adat atau kelakuan haram, len ngecok, len nepo, len rampok, len agasap, len alecek, ini kan haram nih kan. Oleh fitnah orang beri WC haram kan, oleh ngocain orang beri WC haram kan. Nama peragun sini cok saya haram. Seruah fitnah orang beri WC haram nggak? Haram. Ini pada doa yang kini kamu nolok, teker ngapo aduh ke Allah tak kira terima. Engki, karena syaratnya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus bersih. Kaulah serang panjenengan sedaja, jak sampai ngakan barang haram, jak sampai nginum barang haram, oleh nalaku haram, jak sampai, atau bisa ada barang haram, jak sampai di barang najis, nabi jauhin nih ke barang siram haram nih kecil der. Olah napa, mun daging nggak ditotombo di barang si haram, jawabnya Rasulullah, kullulah min nabata min haramin, pannaru aulabihi. Daging badan kita yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pantas adalah masuk neraka. Aki, meneng itu biasa nah orang yang mengakan barang haram melolo, kalau aku naram haram melolo, biasa itu sudah. Mula ala barang haram lah maksiat melolo, kelakon dah ram haram maksiat melolo, derene biasa haram. Setong ini dawuh Allah dan Nabi Musa, kalau ingin doa kita ini dijawab oleh Allah, jagalah perut kita ini dari memakan, meminum yang haram. Yang kedua, wajawarihaka anil atham, anggota badan kita jaga supaya tidak melakukan barang-barang maksiat atau dosa. Mata jangan sampai maksiat, kopeng jangan sampai maksiat, colok, tanang, sokok, ateh berem masih terima bi Allah Subhanahu Wa Taala melamun lakona benare anggota badan kak maksiat melolo canggolang yang iki guna maksiat melolo derena haram saya lakonin maksiat melolo masanya ona ke Allah tapi saya terima bi Allah Taala. Kenapa? Karena sedang bermaksiat, sedang melakukan dosa. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang baik, tidak akan menerima kecuali yang baik kan segitu. Inilah nak mondeng sepokonan nah, guru sepokonan mana ngajarin dahulu panjenengan saja ketika berdoa apa saraka deh kan ini segitu. Apa isinya nungguna atau mote kan dia dari isinya abinya. Nah, ini kah pas poles supaya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara doa ini aja sampai kelero. Cara doa aja sampai kelero. Pertama mau doa gak itu Pak. Jadi pas langsung menjerebet minta ABC. Jadi segitu. Beda tata keramana. Napa tata keramana? Mau doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama mau tahmid. Mana yang kata tahmid? Abdallah. Ini mal alhamdulillahirabbil alamin paling sebuni. Mun saya lanceng, saya super afdhalul mahamid, tahmid yang paling top
Alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa ada di Anatul Qalbin ini ada. Silakan baca nanti. Dan ini Abdul Mahamid. Sobung tahmid paling utama kecuali gini kan. Karena gini kah saya mau sareng Gusti Nabi Adam nambah. Dekkah Allah Subhanahu wa taala musi Allah taala ubaan Adam maca tahmid ngakui Abdul Mahamid gitu. Puji si paling top. Jadi pertama ketika berdoa membaca tahmid ini alhamdulillahirabbil alamin ngiring maca alhamdulillah ya hamdan wa fi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsika gitu. Mari Pak. Mari kini ke maca thana ini ke ngalem dekat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya subhana rabbiyal aliyyil alal wahhab. Contoh kalian sugeni tolong kalih subhana rabbiyal aliyyil alal wahhab subhana rabbiyal aliyyil alal wahhab. Mari ngalem dek ke Allah nomor telo mau selawat dek Gusti Kanjeng Nabi. Selawat mun apa? Ngiring kesokan, mana apa bisa aos. Maca selawat Anwar ngiring, selawat Fatih ngiring, selawat Habib Saleh Tanggul ya toren kan sing enten pokon selawat kok. Mari mau selawat baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pentapon Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina anin nas ini kefas. Minta pas ke Allah apa hajat deh. Terakhir deki totopole dengan bacaan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dan sunnah membaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila pun tata krama doa ini dipenuhi, maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Kanjeng Nabi ngajarin ketika itu. Lambe ini kepada sahabat doa ruga buru tak baca tahmid, tak baca thana, tak baca sholawat langsung minta. Apa dia dengan Kanjeng Nabi? Ajilah hadza. Are susu orang yang atuh Allah. Ida terem baca mun ngajari ya. Maka Rasulullah pas bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa ta'ala wa sana alaihi, thumma yusalli 'alan nabi, thumma yatmu ba'du bima syaa." Jika salah satu dari kalian itu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan membaca tahmid, membaca thana, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa. Setelah berdoa tutup dengan sholawat. Doa nagu lebih panjangan saja, dia yakin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan bacaan-bacaan zikir wirid setelah sholat. Terutama kalau ingin doa kita itu diterima, karena banyak orang ini mengeluh, oh kalau doa ke Allah Ta'ala memang terima. Tidak kan orang segento, cender suudon ke Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh suudon di ketusan. Buruk sangka kepada Allah itu berdosa. Mikeng beda kali roh kau dipancingkan saja. Mikeng ada haram, minum haram, kelakuan haram, mi bola nih kagak ada, berusahain kagak ada. Mereka nikah cara doa mikeng kelero. Ya kau lambu sering kok langakan beren halal, mak kita terima. Mungkin cara berdoa masih keliru. Mi tak maca takmid, tak maca fana, tak sholawat, mikir sedekah. Jadi cender suudon, tak oleh. Malah yang terpenting ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum berdoa kita bertaubat, Pak. Bertobat. Mabanyak maus istighfar. Mun banyak maus istighfar nikah. Doa nagu lebih panjenengan di sepora. Tahu nih panjenengan. Ngiring. Lamba emasana Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan. Beliau seorang wali akbar pada masanya. Kiai Muhammad Khalil Benggalan itu beri tamoi ketelok ini ke benih senjian tengman kaman kita lo aneh sih benih senjian jangan setong motor dari Syekhona jadi motor kiai kenapa coba dan guru sebelum ujian jangan pematoran memor apit butuh ujian tak nemu ujian lagi Khalil motor dari Halil nih kayak
Matur dek kimat halil Bengkalan. Compok kenton nemor subuh mojen tetamenan mati kepi butuh ojen. Apa dia bunyi kimat halil? Maca istighfar. Bon. Caki berdamu boleh. Lain orang. Matur dek kimat halil Bengkalan. Jadi matur kiai nape? Dan gula ada kan rugi meloloh. Tak lima fete, tak lima soki, tak lima tambah. Dunia ni kah? Rizki ni kata lima tambah. Ketika apa kan tahu kiai? Kimat halil ada bu maca istighfar. Beda boleh tamu isi nomor telok. Jadi semator kiai, nape? Dan gula abi ini ampun lebih 10 tahun, pun tahun nanti abi tak lebih beriin foto. Sini kan? Wasilah pun mereka lakonin. King tak lebih beri. Napa dia punya kimat halil? Oh kini kau montan di foto, maca istighfar. Diberi kapi, ampun. Mari pun ngadep dari kimat halil telok orang ini kan lain kota, ini pun tak janjian. Leman apa bareng, naik motor apa bareng. Ngilim motor nyentuh ngingan jan. Mian motor napa dari saya kona gila. Wah, gula motor compok ni kan mur kara. Subuh muncul sekali. Tetamenan mati, ni ser ni kan andretan ni kan. Jepun kimat halil kita ngapa sampun macam motor terobeda aja. Ini pun masih istighfar ya. Oke. Sambian, gula ada keng ni kata lima terogi melon. Tak lima lorcuk rezeki dan gula. Dia macam mana gaya? Pokok macam istighfar ya. Okey. Saya nomor telok di diskusi ni motor ni kajaan. Saya nomor telok ni kah gula akabin pun jihabid tahunan puluhan tahun. Tak lebih paringin anak ya Allah Taala sama motor kejiman halil. Itu apa dia boleh? Pakon mau istighfar. Leni ke setelokan ni kan pas mikingan, nuki kan seru mau istighfar kapi ni. Setelokan pun haking istighfar gula ben sampean ni kata apa deh. Setong ke setong kan iki. Miking tak apa deh istighfar ae. Mingki. Akhirnya setelokan ni kan pun beli mobil, pun mulia ke tempat masing-masing. Boleh ni kada depan jalan. Setelokan orang ini. Beli boleh ragu takut istighfar tak pada jalan. Sini kan. Depak ke dalam, mak boleh, kata punya kimat halil. Anu kan itu kiai, setelokan itu kan hajat itu berbeda, tak sami gitu. Besetong berisi teror ojen. Nomor 2 ada keng rogi melolo teror sikeh. Nomor 3 teror andi anak foto. Sering aju, nanti pokok mau istighfar, setong bacaan 3 hajat, telok kepentingan. Kenapa keng istighfar tak sami kan itu kiai? Wah, bukan kimat halil. Bah, boleh abri amalan ke sini. Kau tak bun sobun. Dia punya kimat halil. Engki, ketika apa Gusti? Qala Allah Taala. Kau kimat halil tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Anyu ona sapora tidin kapi dek ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nikah bekal aparing pengampunan, bekal aparing pangapura karena Allah zat maha ngapura. Pakon maca istighfar, mun dak maca istighfar kepada Allah, maca astagfirullahaladzim namun balik mandek. Situ sebagai hasil yursilis samaa alaikum midrara. Mun maca istighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan dengan sangat deras. Ya, Allah ada bunyi Quran. Mun ro ojen, istighfar itu. Ban mun banyak istighfar, ibrin ojen ya Allah. Can dan gitu, udah ro ojen. Ada di bulan Allah nih Quran. Oke, kiai. Terus nah. Wa yumdidukum bi amwalin. Nah, mun banyak maca istighfar bakal ibaringin rezeki si banyak. Can ben rogi melolo ada keng. Ini apa? Kan Allah saya debu. Beni can bulat. Saya nomor telok wa banin. Mun banyak maca istighfar sareng Allah Subhanahu wa taala bakal ibaringin anak foto jangan Allah turun-turun lebar ini kata berarti cik sang bosang boleh yang jenengan ini kesantri
Dia sang bosan, terus ojen gitu, repot maca istighfar nyekon ya Allah. Dagang rebi menolong tak alim gampang rezeki seret, torek banyak maca istighfar. Bener yang judul masih abot repot, istighfar kan sini kan. Kita waktu ini Al-Quran gini kan, insya Allah bila panjenengan sedaja mau banyak maca istighfar, diparingin kebungaan ya Allah. Thumma wa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma di Al-Quran. Mun maca istighfar pas tobat ke Allah Subhanahu wa taala, yumatti'kum maka bakal maseneng sapa Allah kum ing sira kabeh. Mata'an hasanan kelebihan kesenangan setop. Kan sedih kan Al-Quran. Nggih. Nggih, sang posangi. Bisa kan to matur dari boten kaulah manabi beda salah beda keleronan beda salorona tak langkung kaulah hanya ana sapa sesubung batasah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.